Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Purwitasari dengan NIM 210002687, History of Islamic Thought and Civilization. Di sini saya akan mempresentasikan sastra dalam sejarah Islam. Sastra dalam sejarah Islam. Yang pertama ada peran sastra dalam sejarah peradaban Islam. Sastra memainkan peran sentral dalam sejarah peradaban Islam yang berfungsi sebagai media komunikasi dan penyebaran nilai-nilai budaya dan agama. Di awal perkembangan Islam, masyarakat Arab sudah dikenal dengan keterampilan mereka dalam mengolah kata-kata. Kemampuan ini membuat bangsa Arab sangat menghargai keindahan bangsa, sehingga seorang yang pandai bersastra dianggap intelektual dan berpengaruh di masyarakat. Ketika Al-Quran diturunkan, teksnya dianggap luar biasa indah dan memukau masyarakat. Keindahan gaya bahasa dan komposisi Al-Quran ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan religius, tetapi juga menginspirasi perkembangan sastra di dunia Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sastra berfungsi sebagai sarana dakwah sekaligus media untuk menyampaikan ajaran Islam secara menarik dan efektif. Yang kedua ada nilai moral dan etika dalam sastra Islam. Karya sastra dalam Islam secara umum tidak hanya mengajarkan estetika, tetapi juga mengandung pesan moral dan etika yang mendalam. Nilai-nilai ini disampaikan melalui kisah-kisah, puisi, dan prosa yang mengandung hikmah. Sastra Islam bertujuan untuk membimbing pembacanya dalam menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Para sastrawan Islam mengemas pesan moral melalui kisah kehidupan, drama konflik, dan penyelesaian yang relevan dengan pembaca. Pesan ini disampaikan secara baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menimbulkan refleksi mendalam tentang kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Yang ketiga, Al-Quran dan unsur sastra. Al-Quran dianggap sebagai karya sastra paling unggul dalam Islam, mengandung keindahan bahasa yang belum ada tandingannya. Banyak kisah dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Ashabul Kahfi, yang memiliki unsur sastra seperti alur cerita, konflik, klimaks, dan resolusi layaknya struktur dalam sebuah narasi sastra. Misalnya, dalam surah Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf disampaikan secara sistematif dengan alur yang menarik. Dimulai dari pengenalan Yusuf dan saudaranya, konflik yang terjadi akibat kecemburuan klimaks ketika Yusuf dipenjara, hingga penyelesaian saat Yusuf memperoleh kepercayaan dari raja. Gaya bahasa Al-Quran yang ritmis dan penuh dengan kiasan serta makna ganda memberikan keindahan dan kedalaman yang tinggi, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bentuk sastra tertinggi. Yang keempat, sastra sebagai media pendidikan dalam tradisi Islam. Sastra dalam pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai media hiburan, tetapi juga alat pembelajaran yang efektif. Melalui sastra, nilai-nilai agama, moral, dan sosial ditanamkan kepada generasi muda. Karya sastra mengajarkan berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan dengan Tuhan. Sastra menjadi media yang efektif dalam internalisasi nilai-nilai luhur Islam. Sebagai contoh, teks-teks keagamaan dan hikmah seringkali berisi tentang kisah teladan para nabi, sahabat, dan tokoh sejarah Islam yang menjadi inspirasi dan pembelajaran hidup bagi umat Islam. Yang kelima, pengaruh sastra dalam kehidupan sosial. Sastra Islam memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan peradaban, baik di dunia Islam maupun di Indonesia. Di Indonesia, sastra Islam menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui syair dan hikayat yang ditulis dalam bahasa lokal. Pada masa penjajahan, karya sastra juga menjadi alat untuk mengorbankan semangat nasionalisme dan perjuangan melawan ketidakadilan. Pada masa penjajahan Belanda, sastra sering digunakan sebagai alat penyampaian pesan perjuangan memotivasi
rakyat untuk mempertahankan identitas dan meraih kemerdekaan. Puisi, prosa, dan tulisan di media massa menjadi cara untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan yang dialami. Sastra juga membantu masyarakat mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sastra dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai media artistik, tapi juga sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai moral, mendidik masyarakat, dan menyampaikan ajaran agama. Al-Quran sendiri adalah contoh utama dari keindahan sastra dalam Islam yang syarat dengan pesan moral, etika, dan spiritualitas. Sastra Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk peradaban Islam yang berpusat pada pendidikan, etika, dan hubungan sosial yang baik. Sastra Islam tetap relevan sebagai sarana untuk menumpuk nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan dalam masyarakat hingga kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.